surah Al-Insyirah, Al-Nasr. Tahu Al-Nasr? Nah, ketika menyentuh itu nasi, bacakan itu. Itu namanya tirakat. Ada usaha ibu membiasakan dirinya berdoa untuk anak. Apa dia pakai berdoa? Ayat Al-Quran. Sambil dia mohon kepada Allah, tapi dia tetap lakukan. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Sambil saya doa itu nasi, tapi tetap dilakukan. Dia menyuguhkan anaknya nasi, dia menunjukkan anaknya makanan sambil dia doakan. Maka anak yang memakan itu insya Allah akan menjadi seperti apa yang ibunya doakan. Dan usahakan jangan pernah kasih makan anak kita makanan yang haram. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, pernah suatu ketika sangat sulit menghafal. Sulit menghafal, bahkan sampai lupa hafalannya. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah beliau tanya kepada ibunya, wahai ibuku, pernah tidak engkau memberikan aku makanan yang haram? Ibunya berkata, tidak pernah wahai Syafi'i, tidak pernah wahai Idris. Muhammad bin Idris nama beliau. Tapi ingat-ingat ibu. Ternyata setelah diingat-ingat, ternyata pernah dulu pas masih menyusui, yakni ibunya Imam Syafi'i memakan makanan yang makruh, makanan yang subhan, belum tentu asal muasalnya. Akhirnya ketika itu Imam Syafi'i mencari orang yang dulu pernah di tempatnya ibunya ini mengambil makanan dan meminta keikhlasannya. Setelah itu baru kembali lagi Imam Syafi'i kuat hafalannya. Maka dari itu wahai ibu-ibu, perhatikan betul makanan anak kita, jangan kasih dari sembarangan. Mana bata minal haram, ay mana sya'a minal haram, fannaru aula bih, kata baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, daging yang tumbuh, darah yang mengalir dari makanan-makanan haram, tidak ada tempat dia akan kembali yang paling cocok kecuali dia kembali kepada neraka. Bu, jelas? Jelas amalannya? Siap diamalkan? Lemas sekali. Ngantuk? Kan libur kan? Hujan. Nah, itu yang saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukanlah suatu perpisahan kalau hanya dipisahkan dengan waktu atau tempat. Baru dinamakan dengan perpisahan apabila satu di neraka, satu di surga. Kalau hanya dipisahkan dengan waktu, ada yang meninggal duluan, ada yang suaminya meninggal duluan, ada yang istrinya meninggal duluan, itu hanya dipisahkan dengan waktu. Pasti akan bertemu lagi. Kapan bertemunya? Nanti akan kumpul kembali di dalam surga. Ketika sudah bersatu di surga, tidak akan ada pemisah lagi, tidak akan ada penghalang lagi, dan tidak akan ada batasan waktu. Kita akan ada di sana abadan, abadan, abadan sarmadan. Apa artinya? Selama-lamanya. Jelas Bapak Ibu? Baik, karena ini masih hujan, saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Baik, setiap sore kita dibawakan takjil. Alhamdulillah, terima kasih ibu yang bawa takjil. Kemudian bagaimana hukumnya memposting kebaikan? Justru zaman sekarang ini kebaikan itu perlu diposting supaya tidak kalah dengan kejahatan, kemaksiatan. Supaya yang ditonton oleh orang adalah kebaikan, jangan yang ditonton cuma kejahatan. Ini yang ditonton hutan saja. Betul? Dari mana tahu Pak Jarwan? Sering nonton? Iya. Jadi sekarang itu ada orang-orang yang mengatakan kalau posting dikira ria, dikira sombong. Tapi pas orang posting yang buka-buka orang, diam saja ditonton. Betul? Silahkan kalau ada kebaikan posting masalah ikhlas tidak ikhlas itu
yang posting itu tidak jelas, siapa tahu niatnya mengajak kebaik. Contoh dakwah, pidato, ceramah, kebaikan itu. Kalau diposting belum tentu dia riya, belum tentu dia sombong. Siapa tahu niatnya kalau dia posting, kalau orang mengadakan pengajian di masjid seperti ini, yang lihat paling cuma 100-200 orang. Tapi kalau di Facebook, kalau di YouTube, yang lihat satu dunia. Jelas? Mungkin ketika saya menyampaikan ceramah di sini, yang mendengarkan ceramah saya tidak ada yang mendengar. Ada yang mendengar tapi tidak mau dipraktekkan. Tapi kalau kita lewat medsos, banyak mungkin di sana yang mau mendengar, bahkan mungkin mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah dari penyampaian tersebut. Lihat ceramahnya Ustaz Abdus Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das Adlatin, kan dia ceramah lewat medsos. Yang lihat siapa? Sedunia. Coba kalau ceramah di masjid tidak ada yang posting, paling yang lihat cuma di situ saja. Apakah mereka lihat? Belum tentu. Ada dia program bagi-bagi takjil, perlu dan divideokan, perlu dan diposting, perlu. Kenapa? Untuk mengajak orang dan memperlihatkan bahwasanya orang Islam itu baik. Itu namanya ada. Jangan yang diperlihatkan ketika orang Islam itu berbuat jahat saja. Pas berbuat jahat baru diposting. Pas pakaian-pakaian ketat baru diposting. Jelas ya? Berarti apa kesimpulannya? Bagi yang tidak mau memposting silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang salah itu ketika ada orang memposting sesuatu, langsung diponis dia tidak ikhlas, langsung diponis dia sombong, langsung diponis dia riya. Kenapa kalau hal-hal kebaikan yang diposting tanggapannya negatif, sedangkan hal-hal yang negatif yang diposting kita diam saja sambil menontonnya? Mata kita tidak terpejam melihat itu belahan ketupat. Betul, kawan? Tidak tahu. Oh, tidak tahu berarti tidak pernah. Nah itu Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Ada lagi sebelum kita pulang? Silakan Ibu. Daengnya. Daeng duri. Ya. Baik, mengenai gadai, mohon diperhatikan supaya tidak salah sangka. Gadai pada dasarnya barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Itu hukum dasarnya. Perhatikan. Apabila ada orang gadai ini dalam agama namanya jaminan. Jaminan ini tidak boleh dimanfaatkan. Dia hanya sebagai jaminan apabila orang yang meminjam. Sebenarnya gadai ini pinjam meminjam. Cuma bedanya sama pinjam meminjam secara biasa atau hutang. Kalau hutang memberikan orang minjam tanpa ada jaminan dengan syarat kepercayaan saja, dan dia nomor urut 1. Memberikan orang berhutang itu nomor urut 1. Pahalanya lebih besar daripada bersedekah, lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena dia membantu orang tapi tanpa ada jamin. Jelas ya? Nah di bawahnya ada namanya gadai. Gadai ini pinjam meminjam tapi ada jaminannya. Apa fungsi jaminan ini? Jaminan ini nanti adalah satu, untuk supaya saling menjaga, supaya menjadi amanah. Yang kedua, supaya nanti ketika isi orang yang minjam uang ini, ketika sudah waktunya atau temponya tidak bisa mengembalikan, maka yang digadai ini boleh dijual, maka hasil jualnya boleh diambil seukuran uang yang dia pinjam. Andai kata surat tanah atau tanah yang 1 petak
dia pinjam 10 juta, tapi pas kita jual tanah ini harganya 20 juta, ibu atau bapak hanya boleh mengambil 10 juta, kembalikan sisanya. Jelas? Itu hukum gadai. Cuman hukum itu berkembang tergantung keadaan zaman dan kebutuhan. Itu namanya hukum. Sehingga banyak terjadi sekarang praktik gadai, lebih-lebih di Indonesia. Wabil khusus kalau di Lombok rata-rata begitu. Kalau orang gadai sawah, sawahnya dimanfaatkan oleh orang tempat dia menggadai. Ini yang terjadi. Betul tak? Maka bagaimana hal ini? Maka hadirlah ulama membahas tentang itu dalam Mahsul Ma'al-Masail. Dan di negara-negara memiliki mufti. Mufti ini artinya orang yang berhak memberikan fatwa karena sudah menguasai sekian bidang ilmu. Yang boleh berfatwa itu tidak sembarangan orang. Meskipun jadi bapak kepala desa, tidak boleh berfatwa sembarangan. Harus yang berfatwa itu mufti. Mufti adalah orang yang boleh berfatwa. Maka menurut pendapat ulama, salah satunya namanya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang keilmuannya sekarang itu diakui oleh dunia tentang bab gadai ini, beliau memasukkan bab antarodin namanya. Apabila kedua belah pihak ini saling meredoi, artinya yang dikasih minjam uang dengan adanya jaminan atau enggak, ini reda misalkan Pak RT minjam uang sama saya atau dalam bab gadai, apa Pak RT selama menggadai ini sawah gadai ini silakan dipajak saja, nanti hasilnya digarap saja, dimanfaatkan. Dia rela, ini juga mau, maka menurut pendapat saya Ali Jum'ah itu diperbolehkan. Ada ulama yang membolehkan memanfaatkan barang enggak, paham ya? Tapi ulama yang mengharapkan banyak-banyak memanfaatkan dari banyak, tapi karena di Indonesia itu kebutuhan, supaya dikasih pinjam, dia kasih juga dia untuk menggarap sawah itu boleh. Ada ulama yang membolehkan, namanya Syekh Ali Jum'ah. Jelas ya? Jelas. Jadi memberikan, apalagi tadi, yaitu paling bagus, paling besar pahalanya. Kalau kita itu kasih orang pinjam dengan jaminan, jangan manfaatkan itu barangnya, biarkan dia baca sawahnya sendiri, kemudian hasilnya dia kumpulkan untuk dia tebus tanahnya. Paham ya? Itu paling baru kita nanti ambil tanahnya, boleh jual kalau dia nggak mau bayar hutang. Makanya kalau tanah itu, kalau jaminan, ambil sertifikatnya saja. Buat dia itu mau nakal, kan banyak sekarang yang ditagih lebih galak. Betul? Pas dikasih pinjam manis betul mulutnya, pas ditagih baik. Betul? Maka supaya tidak terjadi seperti itu, ada namanya jaminan. Maka ketika jaminan ini kita pegang, nanti dia nakal, gak mau bayar hutang, boleh kita jual tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, itu namanya barang gak. Paham? Itu gak ada dalam Islam. Tapi kalau yang berada di pegadaian ini, maaf, mungkin ada yang bekerja di pegadaian, itu bahkan lebih kejam itu. Maaf ini, itu kejam, karena dia naik terus namanya bunganya, itulah yang riba. Makanya kalau ada orang mau minjam dengan jaminan, tidak usah dimanfaatkan itu barang gadai. Namun apabila ada yang mau memanfaatkannya dengan syarat antarodin, kedua belah pihak tidak ada yang saling memberatkan, dia bersyukur karena dikasih minjam, sebagai tanda syukur terima kasihnya dia rela, dia pesawahnya digarap, maka ada ulama yang membolehkan. Paham? Jelas? Nah, itu saja. Ada lagi? Yang mau pulang silakan, boleh. Sudah? Sudah ya? Belum? Sudah? Apa
emas itu tidak pernah turun harganya. Misalkan sekarang ada yang orang menggadai sawahnya 10 juta. Pak, ini saya gadai sawah saya 10 juta. 10 juta sekarang dapat emas 10 gram. Besok kalau ditebus, maka ditebus dengan harga 10 gram emas. Jangan sekarang gadainya 10 juta, nanti 20 tahun yang akan datang ditebus 20 juta. Karena kan nilai uangnya yang sudah berbeda. Uang 10 juta sekarang 20 tahun nanti bisa sama harganya seperti uang 100 juta. Dilihat dari mana? Harga emas. Paham ya? Makanya sekarang untuk jamaah di sini supaya tidak terjadi perdebatan lagi ke depannya, setiap menggadai seperti itu, berapa kamu gadai sekarang 10 juta. Oke, sekarang 10 juta ini kalau dihargakan emas berapa gram? 10 gram. Nanti kalau ditebus mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 50 tahun dia ditebus tetap dengan harga emas 10 gram. Tidak akan lagi pertengkaran itu. Tidak akan ada lagi pertengkaran. Kalau dia dipatok dengan harga kalau dengan harga beras ini dia turun naik. Paham ya? Patoknya dia dengan harga emas. Kenapa emas? Karena emas adalah uang atau pertukaran umat Islam pertama kali. Emas adalah salah satu yang tidak pernah turun harganya. Dia terus naik berdasarkan perkembangan zaman. Paham tak sampai sini? Kalau seperti itu prakteknya tidak akan ada orang yang kelahi lagi, tidak akan ada orang yang nakal lagi, tidak akan ada orang yang kalau akad awalnya dia dihargakan dengan harga emas. Kalau dia setuju silakan. Kita yang punya bilang oke, sekarang kamu gadai 10 juta, nanti kalau mau tebus 10 juta ini harganya 10 gram emas, nanti kalau kamu tebus seharga 10 gram emas, oke. Buat surat, buat perjanjian, tidak akan ada lagi yang mungkir. Paham Bapak Ibu? Nah ini dulu, kita simpan tenaga untuk puasa di akhir, ya. Jangan terlalu lama Anda puas, saya lemas, ya. Ya demikian. Assalamualaikum